Penemuan jenazah di kamar penginapan atau kamar kos di wilayah Bandar Lampung menggegerkan warga dan diketahui pria Parubaya tersebut bukan warga lokal. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan setelah mengamankan sejumlah barang dari lokasi kejadian. Kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia. Sudah hadir secara virtual Bapak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Adrianus, bagaimana kemudian melihat pria Parubaya ditemukan tewas, kondisi cukup janggal, terlilit lakban dan juga kepala terdapat atau tertutup plastik. Bagaimana analisa Anda? Ya, pada titik ini saya membuka 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan itu melakukan bunuh diri, khususnya bunuh diri dengan modus copycat ya, melihat pada kasus Arya Daru yang lalu. Karena dalam hal ini nampaknya ada kemiripan yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini adalah semacam situasi gagal atau kecelakaan dari praktek fetishism. Ya, jadi dengan kata lain, dalam rangka mendapatkan suatu kepuasan seksual secara menyimpang, maka lalu kemudian ada cara-cara yang menyimpang juga untuk kemudian mendapatkan kepuasan tersebut. Kelompoknya kelompok fetishism, bondage, dan yang lain-lain. Maka entah kenapa kemudian kecelakaan gitu ya. Alhasil tadinya mau mendapatkan kenikmatan, malah kemudian lalu nafasnya tercekik dan kemudian meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembunuhan ala mafia. Jadi kalau lihat dari pengalaman-pengalaman ketika mafia narkotika itu hendak menghabisi korban, itu semua dengan cara seperti ini. Dimana dipasukkan dalam plastik, lalu dibungkus dan kemudian membiarkan si korban kehabisan nafas ya dan kemudian mati. Nah, mana yang benar kita nggak tahu. Tentu dengan setelah polisi lalu memperluas TKP-nya, memperluas spektrumnya dengan melihat pada misalnya pada lokasi jendela, kunci, tempat sampah dan seterusnya, maka lalu kemudian bisa kita kerucutkan menjadi yang pertama, kedua atau ketiga. Demikian, Mbak. Oke, dari 3 kemungkinan tadi bagaimana juga melihat fakta bahwa warga setempat juga mengatakan korban ini bahkan bukan warga lokal di sana, bahkan baru 2 hari menyewa kosan di sana. Ya, bagi saya itu tidak terlalu penting karena walaupun dia mungkin menyewa di situ baru 2 hari, kan pasti ada circle-nya, pasti ada network-nya di Lampung, di mana kemudian yang bersangkutan berinteraksi. Nah, interaksinya untuk apa? Ya, apakah dalam konteks bisnis, sehingga kemudian lalu yang bersangkutan punya musuh bisnis misalnya, atau dia punya rekan yang dalam rangka berpetualang secara seksual misalnya, atau dalam hal ini misalnya dia hendak melarikan diri dari situasi tertekan yang dialaminya, maka kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas bahwa bagi saya tidak ada masalah bagi yang bersangkutan pada saat 2 hari sekalipun di Lampung. Demikian. Oke, faktor yang menentukan kematian korban ini menurut analisa Anda seperti apa, Pak Adrianus? Waduh, tentu saja nggak berani saya simpulkan ya, karena tadi tergantung pada hasil olah TKP dan juga hasil dari berbagai metode yang dipergunakan dalam rangka scientific crime investigations ya. Tadi misalnya disebutkan bahwa tidak ada kerusakan pada pintu. Dengan kata lain pintu terkunci dari dalam. Ini saja sudah mencurigakan bagi saya nih. Jangan-jangan memang terjadi juga seperti pada kasus Arya Daru yang lalu. Dengan kata lain kita lalu bisa segera menepis kemungkinan yang ketiga. Dengan kata lain bahwa ini adalah satu kasus pembunuhan gitu ya. Tinggal yang pertama dan kedua. Nah, maka lalu kemudian ketika misalnya di lokasi juga ditemukan misalnya hal-hal yang mengarah pada percakapan seksual, misalnya di handphone korban. Demikian juga misalnya nanti ada jejak mani misalnya, air mani dan mungkin hal-hal lain, mungkin kita bisa perkuat yang kedua. Tapi kalau misalnya tidak ada yang kedua, yang hal-hal yang mengarah pada seksual, maka mungkin kita bisa fokus kepada yang pertama, apalagi ketika misalnya nanti polisi sudah bisa menemukan siapa rekan korban, apa yang dilakukan oleh korban sehari-hari, dan mungkin mengarah pada situasi suicidal ya, situasi ingin bunuh diri misalnya, maka tentu lalu kita bisa berkesimpulan bahwa ini adalah satu kejadian bunuh diri.
begitu. Oke, tapi apakah dengan temuan bahwa tidak ada kerusakan pada pintu, kemudian dari CCTV juga tidak ada orang yang mendekat pada saat kejadian, apakah bisa ini disimpulkan bukan tindak pidana pembunuhan? Karena kalau melihat kondisi kan cukup janggal, Pak. Kepala terlilit lakban dan juga plastik. Kalaupun memang bunuh diri, mengapa harus merepotkan itu? Itu menjadi pertanyaan publik juga karena sejauh ini. Ya makanya kita mesti buka, kalau memang kita yakin ya bahwa tidak ada orang lain yang melakukannya, maka tinggal yang pertama kedua ya, dan untuk itu maka kemudian lalu hasil otopsi menjadi menentukan. Misalnya kalau nanti terlihat di hasil otopsi ada situasi kekosongan ya, kekosongan udara dalam rongga otak ya, ini dengan bahasa kasar ya, bahasa awam gitu. Maka lalu kemudian kita bisa menduga bahwa memang yang bersangkutan itu melakukan semacam asfiksia secara sengaja ya, dalam rangka mendapatkan semacam kenikmatan lah begitu. Nah, jadi saya kira amat tergantung pada temuan kepolisian. Demikian juga misalnya kalau kita bicara mengenai nanti temuan polisi terkait dengan orang-orang yang ditemui dan semuanya mengindikasikan bahwa yang bersangkutan memang ngomong ngelantur terus ya, dalam arti ingin mati, merasa putus asa, merasa ingin tidak punya lagi teman, gak ada gunanya lagi hidup. Nah, jangan-jangan memang yang pertama. Jadi saya kira amat tergantung ya pada temuan-temuan polisi pasca olah TKP, di mana kemudian lalu polisi bisa memperluas spektrumnya dengan melibatkan mereka-mereka yang diduga bertemu pada hari-hari terakhir bersama korban. Demikian. Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil penyelidikan, tapi terima kasih sekali lagi Pak Adrianus Meliala selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.